Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fidatus dengan NIM 93212399 akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul penelitian yaitu upaya meningkatkan hasil belajar baca tulis Al-Quran atau BTQ melalui metode Al-Imla Al-Manzur siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri. Adapun isi dari proposal yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat, hipotesis penelitian, dan juga ruang lingkup dan batasan masalah. Langsung saja mengenai latar belakang. Sesuai dengan K13 bahwa penelitian mengacu pada penelitian autentik yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pendidikan melahirkan manusia yang pintar, terampil, dan soleh. Pendidikan harus menyentuh aspek afektif, kognitif, dan psikomotor siswa. Tujuan pendidikan Islam adalah menyiapkan anak-anak supaya di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat. Untuk pendidikan itu harus diajarkan keimanan, akhlak, ibadah, dan isi-isi Al-Quran yang berhubungan dengan yang wajib dikerjakan dan yang haram yang harus ditinggalkan. Dalam suatu pembelajaran, khususnya pembelajaran baca tulis Al-Quran (BTQ), ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu strategi, metode, dan teknik pun sangat diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembelajaran baca tulis Al-Quran, permasalahan yang sering dijumpai adalah bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa dengan baik, menarik, dan tidak monoton sehingga akan diperoleh hasil belajar siswa yang diharapkan tercapai. Di dalam menyampaikan materi, guru hanya memakai metode ceramah yang membuat siswa cepat jenuh. Kurangnya respon siswa ketika proses pembelajaran membuat suasana pembelajaran kurang menyenangkan sehingga membuat siswa kurang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Belajar aktif sangat diperlukan oleh siswa untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Ketika siswa pasif atau hanya mendengarkan, ada kemungkinan cepat melupakan apa yang diberikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diterapkan metode pembelajaran yang membuat suasana kelas menjadi hidup dan meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar tersebut adalah menggunakan metode pembelajaran Al-Imla Al-Manzur. Metode Al-Imla Al-Manzur adalah pemaparan beberapa kalimat kepada peserta didik dengan cara membaca dan memahaminya, kemudian ditutup dan diejakan. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode Al-Imla Al-Manzur untuk siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri. Yang kedua, bagaimana hasil belajar BTQ siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri sebelum dan sesudah menggunakan metode Al-Imla Al-Manzur. Yang ketiga, dapatkah metode Al-Imla Al-Manzur meningkatkan hasil belajar BTQ siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri? Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, mengetahui penerapan metode Al-Imla Al-Manzur untuk siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri. Yang kedua, mengetahui hasil belajar BTQ siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri sebelum dan sesudah menggunakan metode Al-Imla Al-Manzur. Dan yang ketiga, mengetahui metode Al-Imla Al-Manzur dapat meningkatkan hasil belajar BTQ siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri. Adapun penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan sekaligus memberikan pemikiran bagi khazanah keilmuan khususnya tentang metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan salah satu acuan bagi semua pihak dalam melakukan proses pembelajaran BTQ bagi siswa yang efektif dan menyenangkan. Hipotesis tindakan.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan hasil belajar baca tulis Al-Quran melalui metode Al-Imla Al-Mangdur siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri. Ada dua jenis hipotesis yang akan digunakan. Yang pertama yaitu hipotesis alternatif, yang kedua hipotesis nol. Yang pertama hipotesis alternatif yaitu dengan menggunakan metode Al-Imla Al-Mangdur diduga dapat meningkatkan hasil belajar baca tulis Al-Quran siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri. Yang kedua, hipotesis nol, dengan menggunakan metode Al-Imla Al-Mangdur diduga tidak dapat meningkatkan hasil belajar baca tulis Al-Quran siswa kelas 9 MTSN 1 Kota Kediri. Ruang lingkup dan batasan masalah. Beberapa ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, ruang lingkup hanya seputar informasi pembelajaran PTQ dan metodenya. Yang kedua, informasi yang disajikan yaitu pembelajaran PTQ, hasil belajar siswa, dan metode yang digunakan. Bab 2 kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Menurut Hitzman, belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam diri manusia disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Kegiatan belajar merupakan unsur yang sangat mendasar dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Dalam proses pembelajaran terdapat unsur-unsur yang terkait di antaranya: 1. Motivasi siswa, 2. Bahan belajar, 3. Alat bantu belajar, 4. Suasana belajar, 5. Kondisi subjek yang belajar. Proses belajar pada hakikatnya merupakan perubahan dalam tingkah laku seseorang dalam situasi tertentu yang berulang-ulang berdasarkan keadaan seseorang. Yang kedua, pengertian peningkatan. Peningkatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan, usaha atau kegiatan. Dalam penelitian ini, peningkatan yang dimaksud adalah hasil belajar siswa yang menjadi lebih baik, lebih tinggi dari sebelumnya, atau peningkatan kemampuan siswa menjadi lebih terampil dan cakap. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar adalah komponen penting dalam pembelajar sebagai salah satu alat evaluasi apakah hasil pembelajaran tercapai atau tidak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil memiliki beberapa arti. Yang pertama, sesuatu yang diadakan oleh usaha. 2. Pendapatan, perolehan, buah. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Hasil belajar merupakan salah satu indikator dari proses belajar. Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai siswa. Yang keempat, baca tulis Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Jadi, yang dimaksud dengan kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Quran adalah melafalkan dan menulis ayat-ayat Al-Quran dengan mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti makharijul huruf, panjang pendek, kaidah tajwid, dan gharib sehingga tidak terjadi perubahan makna. Tujuan dari pembelajaran baca tulis Al-Quran ini adalah agar dapat membaca kata-kata dengan kalimat sederhana dengan lancar dan tertib, serta dapat menulis huruf dan lambang-lambang Arab dengan rapi, lancar, dan benar. Yang kelima, metode pembelajaran. Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Ketepatgunaan dalam memilih metode sangat berpeluang bagi terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif, menyenangkan sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi peserta didik untuk dapat meraih hasil belajar sesuai harapan. Yang terakhir yaitu metode Al-Imla Al-Mangdur. Imla adalah koordinasi pertama dari ranah afektif, kognitif, psikomotor, dan indera lainnya.
dalam proses perkembangan kecerdasan dan keterampilan siswa. Artinya, siswa menghubungkan antara pendengaran terkoordinasi di otak, otak memerintahkan tangan untuk menulis, sambil mata melihat apakah tulisan benar. Al-imla al-mangdul yaitu melihat tulisan dalam media tertentu, setelah itu dipindahkan ke dalam buku pelajar tanpa melihat tulisan lagi. Dalam proses penyalinan, siswa tidak diperkenankan melihat tulisan yang disajikan oleh guru. Siswa dalam hal ini harus menyalin tulisan hasil penglihatan mereka sebelumnya. Bab 3. Metode penelitian, yang terdiri dari subjek penelitian, tindakan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 9A MTSN 1 Kota Kediri dengan jumlah siswa 34 dalam satu kelas. Tindakan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus pada pembelajaran ini. Hal ini dimaksudkan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklus setelah diberikan tindakan. Yang ketiga, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MTSN 1 Kota Kediri, tepatnya di kelas 9A. Waktu pelaksanaan penelitian selama 3 bulan, yaitu mulai bulan Oktober sampai bulan Desember 2021. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian yang terdiri dari siklus pertama dan juga siklus kedua, yang masing-masing siklus itu memiliki dengan langkah-langkah yang sama. Yang pertama, perencanaan tindakan, pelaksanakan tindakan, observasi dan juga refleksi. Perencanaan tindakan. Guru membuat rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu rencana perbaikan pembelajaran. Guru menentukan standar kriteria ketuntasan minimal, yaitu 75. Guru mempersiapkan lembaran kerja siswa yang akan memandu siswa dalam kegiatan, sistem penilaian, dan lembaran observasi. Pelaksanaan tindakan. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana perbaikan pembelajaran yang telah dibuat pada siklus 1 dengan kegiatan-kegiatan antara lain: guru membuka pelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan target yang ingin dicapai, guru menjelaskan pokok bahasan dan proses pembelajaran, guru melakukan demonstrasi penggunaan media belajar dengan metode al-imla al-manzur, siswa dibimbing guru melakukan proses pembelajaran BTQ. Selanjutnya, observasi. Aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung dipantau oleh peneliti dengan menggunakan pedoman lembar observasi, memberikan tes hasil belajar 1, memberikan angka setelah melaksanakan pembelajaran siklus 1 untuk mengetahui tanggapannya terhadap proses pembelajaran melalui metode al-imla al-mangdur. Yang terakhir yaitu refleksi. Data yang diperoleh pada siklus 1 dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan kemudian diadakan refleksi terhadap hasil analisis yang diperoleh sehingga dapat diketahui apakah terjadi peningkatan hasil belajar setelah adanya tindakan. Selanjutnya yaitu siklus kedua. Adapun isi dari siklus kedua yaitu sama dengan siklus pertama, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama yaitu melalui tes. Tes ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa di kelas. Tes ini diberikan kepada seluruh siswa yang dilakukan pada siklus pertama dan siklus kedua. Yang kedua, dengan observasi. Hasil pengamatan dikumpulkan melalui lembar observasi terhadap siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data observasi adalah siswa. Yang ketiga, melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa terhadap suatu pembelajaran melalui strategi pembelajaran yang telah diterapkan oleh seorang peneliti pada saat mengajar di kelas. Metode penelitian yang terakhir yaitu mengenai analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis non-statistik atau analisis kualitatif
yaitu data yang bersifat deskriptif. Informasi berbentuk kalimat dianalisis secara kualitatif, kata-kata, keterangan secara mendalam tentang suatu objek yang menjadi sasaran penelitian. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua, penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Sekian pemaparan mengenai proposal penelitian di tindakan kelas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.